siapa? Itu sumbernya dari kitab suci. Makanya yang pertama tadi, ingat ya, tidak boleh menyimpang dari Matius 12:40, yaitu dia 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Dan sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga Tuhan Yesus Almasih 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai Matius 28 ayat 1. Matius 28 ayat 1. Bisa dibaca Bapak Ibu? Matius 1 ayat 20. Sorry, Matius 28 ayat 1. Demikian dapat wahid. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisipnya fajar pada hari pertama itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, satu lagi baca Markus 16 ayat 2. Markus 16 ayat 2. Markus 16 ayat 2. Markus 16 ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu, mereka tiba di kubur itu ketika matahari terbit. Nah, pada pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu, mereka tiba di kubur itu ketika matahari terbit. Pada awal hari pertama, yaitu hari Minggu, tubuh Tuhan Yesus Almasih sudah tidak ada di dalam makam, yang artinya sudah bangkit. Tidak dikatakan bahwa Yesus bangkit pada subuh, betul ya? Tidak dikatakan subuh hari Minggu dia baru bangkit. Tetapi pada hari awal pertama, yaitu Sabtu sesudah maghrib, ya Sabtu, hari Sabtu jam 6 itu sudah dihitung hari Minggu di Yahudi. Sudah paham? Ya. Sabtu jam 6 sore itu sudah dihitung hari Minggu di Yahudi ya. Nah, Sabtu sesudah maghrib, para wanita mendapatkan bahwa tubuh Tuhan Yesus Almasih tidak ada lagi di dalam makam. Tentu mereka memang tidak tahu tepatnya jam berapa bangkit ya. Tetapi yang pasti kebangkitan Yesus Almasih pada hari pertama Minggu, atau hari Minggu karena Sabtu adalah hari ke-7. Ya. Sampai di sini sudah paham? Kita akan tunjukkan bukti-bukti di data yang akurat di dalam kitab suci kita kalau Tuhan Yesus Almasih itu disalib pada tanggal 14 Nisan, yaitu hari Rabu ya. Pada zaman itu. Nah, makanya kita itu rayakan Paskah itu tanggal 14 Nisan Tuhan Yesus Almasih disalib, bukan hari Jumat. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ya. Itu tadi orang Yahudi menghitung hari mulai dari sore, yaitu mulai jam 6. Kemudian yang keempat, Injil Marka atau Markus 15:42. Silakan dibaca. Marka 15 ayat 42. Oke, jadi saya bacakannya. Nah, ini ya. Inilah kenapa tadi orang Konstantin, orang Yunani menyimpulkan Yesus Almasih disalib hari Jumat. Tetapi Markus 16 ayat 1 ya. Ini saya tunjukkan 2 ayat dulu perbandingannya. Markus 15:42, dan sesudah menjelang malam, karena itu adalah hari persiapan, yaitu hari sebelum Sabat. Nah, tetapi di Markus 16 ayat 1 berkata apa? Kita lihat Markus 16 ayat 1. Jadi jangan berdasarkan Markus 15:42 lalu disimpulkan, oh Tuhan Yesus Almasih itu dimakamkan hari Jumat. Nah, kita baca Markus 16 ayat 1. Markus 16 ayat 1, bisa baca Bapak Ibu? Markus 16 ayat 1. Demikian dapat wahid. Dan setelah hari Sabat berlalu, Maria dari Magdala dan Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah supaya setelah tiba mereka dapat mengurapinya. Nah, setelah Sabat, Maria Magdalena, yaitu Miriam Magdalena dan Miriam yang melahirkan inkarnasi Yesus, dan Salome membeli rempah-rempah. Nah, setelah hari Sabat lewat, ya, itu yang dimaksud itu Sabat apa ini? Karena kan kalau coba nih, seandainya kan Tuhan Yesus Almasih itu disalib hari Jumat. Nah, sementara kan hari Sabat itu kan orang Yahudi nggak boleh melakukan apa-apa. Jadi nggak mungkin terus setelah itu para wanita itu membeli rempah-rempah hari apa? Nggak mungkin hari Minggu kan, karena Tuhan Yesus Almasih subuh-subuh sudah tidak ada lagi dalam makamnya. Makanya kalau hari Sabat yang dimaksud adalah Sabtu, yaitu Sabat mingguan, maka sesudah hari Sabat adalah hari Minggu. Dan ini mustahil karena hari Minggu adalah hari Yesus Almasih bangkit. Jadi hari apa yang tersedia sesudah Sabat? Ini maksudnya Sabat besar, Bapak Ibu. Sabat tahunan. Ya. Sehingga setelah berlalu Sabat tahunan itu, maka wanita membeli rempah-rempah. Nah, kita sebagai anak Tuhan Yesus Almasih yang berdasarkan kitab suci, maka mereka membeli ini adalah hari Kamis atau hari Jumat. Ya. Mereka membelinya hari Jumat, hari Jumat. Hari Jumatlah para wanita itu membeli rempah-rempah. Ya. Sesudah Sabat besar itu Kamis dan sebelum Sabat rutin yaitu Sabtu. Terus yang ke-6, Matius 27 ayat 62. Matius 27 ayat 62. Hah? Matius 27 ayat 62, sorry. Matius 27 ayat 62. Dan keesokan harinya, yaitu sesudah persiapan, para imam kepala dan orang Farisi dikumpulkan ke hadapan Pilatus. Ayat 63 dengan mengatakan, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu ketika masih hidup pernah berkata, aku dibangkitkan sesudah 3 hari. Nah, oleh karena itu perintahkanlah agar kubur itu diamankan hingga hari ketiga, supaya para muridnya yang datang pada malam hari tidak dapat mencuri dia dan mengatakan kepada rakyat dia sudah bangkit. Nah, artinya di sini Bapak Ibu,
Ini memberitahu kita bahwa hari sesudah hari penyaliban, tentu sesudah Sabat karena mereka tidak melakukan itu pada hari Sabat. Para imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus untuk meminta prajurit menjaga kubur yang kata mereka untuk mengantisipasi perkataan Tuhan Yesus Mesias yang bangkit pada hari ketiga. Sehingga ini tidak lain juga para orang Farisi ini meminta kepada Pontius Pilatus hari Jumat. Hari Jumat Bapak Ibu. Sudah paham? Sudah paham nggak ini? Ada yang paham nggak? Paham nggak Bapak Ibu? Hari Jumat ya. Nah, kemudian kita akan lihat ayatnya Bapak Ibu. Kalau Sabat setelah hari Sabat ya, setelah hari Sabat para wanita memilih rempah-rempah itu. Nah, kita lihat di Injil Yohanes 19 ayat 31 itu setelah Sabat besar, Sabat agung ya. Kita baca Yohanes 19 ayat 31. Oke? Ada yang baca? Silakan. Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat 31. Kemudian agar mayat-mayat itu tidak tetapnya tersalib pada hari Sabat, karena itu adalah hari kesiapan. Sebab hari itu adalah hari Sabat, sebab hari itu adalah hari Sabat agung. Maka mereka meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki mereka dipatahkan dan mereka harus dibawa pergi. Nah, jadi Sabat yang dimaksud itu setelah lewat hari Sabat, lalu wanita yaitu perawan Miriam dan juga Miriam Magdalena pergi memilih rempah-rempah itu setelah selesai Sabat agung. Jadi di sini diminta agar Tuhan Yesus Mesias jangan tetap pada kayu salib itu hari Rabu, karena besoknya ada Sabat agung yaitu Sabat tahunan. Paham? Paham ya semua ya? Nah, kemudian di mana Yohanes 19 ayat 31 ini memberitahu kita bahwa ternyata Sabat yang dijelang ketika Mesias disalibkan itu bukan Sabat biasa atau bukan hari Sabtu rutin, melainkan Sabat hari besar. Berarti Sabat besar yang dijelang pada saat penyaliban Yesus Mesias adalah Sabat tahunan atau Sabat Paskah, yaitu 15 Nisan. Sehingga Yesus Mesias disalibkan pada tanggal 14 Nisan menurut kalender Yahudi, yaitu tepat hari bangsa Yahudi menyembelih domba Paskah mereka. Sehingga ini sudah ditulis oleh Rasul Yohanan ya, kitab Yohanan memberitahu kepada kita bahwa Yesus Mesias disalibkan menjelang hari Paskah yang dalam kalender Yahudi adalah 15 Nisan ya. Jadi salib 14 Nisan, besoknya itu ada Sabat Paskah tahunan ya. Nah, kemudian ada perintah Bapa untuk merayakan Paskah yaitu 14 Nisan. Kita baca Bilangan 9 ayat 1 sampai 14. Bilangan 9 ayat 1 sampai 14. Perkenalkan, aku Dimas, seorang pekerja seperti kebanyakan orang. Berangkat pagi. Silakan dibaca. Bilangan 9 ayat 1 sampai 14. Ada yang mau baca? Bilangan 9 ayat 1 sampai 14. Dan berbicaralah Yahweh kepada Mose di padang gurun Sinai pada bulan pertama tahun yang kedua, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dengan berfirman, dan haruslah Bani Israel merayakan Paskah pada waktu yang ditentukan. Dan hari ke-14 bulan ini, di antara waktu petang, engkau harus merayakannya pada waktu yang telah ditetapkan. Engkau harus merayakannya menurut segala ketetapannya dan menurut segala peraturannya. Ayat 4, lalu Mose berkata kepada Bani Israel untuk merayakan Paskah, dan mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, hari ke-14 bulan itu, di antara waktu petang di padang gurun Sinai, sesuai dengan segala yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose. Demikianlah Bani Israel melakukannya. Dan ada orang-orang yang menjadi cemar karena mayat, sehingga mereka tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang mendekat ke hadapan Mose dan ke hadapan Harun pada hari itu. Orang-orang itu lalu berkata kepadanya, kami menjadi cemar karena mayat, maka kami dicegah sehingga kami tidak dapat mempersembahkan kurban kepada Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan di tengah-tengah Bani Israel. Ayat 8, dan Mose berkata kepada mereka, tunggulah, dan aku akan mendengar apa yang akan Yahweh perintahkan mengenai kamu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, jika salah satu dari kamu atau dari keturunanmu menjadi cemar oleh karena mayat atau sedang dalam perjalanan jauh, maka dia harus tetap merayakan Paskah bagi Yahweh. Pada bulan yang kedua, hari yang ke-14 di antara waktu petang, haruslah mereka merayakannya. Mereka harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Janganlah mereka meninggalkan apapun daripadanya sampai pagi, dan janganlah mematahkan sepotong tulang pun padanya. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Namun orang yang tahir dan tidak sedang dalam perjalanan dan dia gagal merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya, karena dia tidak membawa persembahan Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan. Orang itu akan menanggung dosanya. Ayat 14, dan jika seorang pengembara menumpang bersamamu dan ingin merayakan Paskah bagi Yahweh,
dia harus melakukannya menurut ketetapan Paskah dan menurut peraturannya, atau harus memiliki satu ketetapan baik bagi orang asing maupun bagi penduduk asli tanah itu. Haleluya. Jadi jelas sekali perintah Bapak Yahweh untuk merayakan Paskah pada tanggal 14 Nisan. Dan perintah ini itu adalah tipologi atau gambaran tentang Tuhan Yesus HaMasyiah yang disalibkan pada saat Paskah 14 Nisan. Jadi tidak boleh melenceng dari ini Bapak Ibu. Kita harus berdasarkan kitab suci. Nah, kesimpulan mengenai penyaliban Yesus HaMasyiah, di mana Rasul Yohanan sudah memberikan kita clue atau jawaban di dalam tulisannya, di mana dia adalah saksi mata. Rasul-rasul yang lain pun saksi mata juga yang telah menuliskan tentang peristiwa itu, tetapi dengan ditambah oleh kesaksian Rasul Yohanan, sehingga kita bisa mengetahui bahwa Yesus HaMasyiah disalib itu hari Rabu, tanggal 14 Nisan, dan juga kebangkitan Yesus HaMasyiah sama sekali tidak ada permasalahan. Ya, kalau hari kebangkitannya itu tidak ada permasalahan, tidak ada yang meleset. Tapi ini tentang penyalibannya atau kapan Yesus HaMasyiah disalibkan dan dimakamkan. Selama ini banyak mengikuti ajaran dunia, tidak berdasarkan kitab suci. Dan tanggal 14 Nisan adalah hari Sabat besar, maka tidak mungkin hari itu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus membeli rempah-rempah. Dan para imam juga tidak mungkin melakukan tindakan mereka untuk berkumpul menghadap Pilatus baik pada hari Sabat besar maupun Sabat rutin. Sehingga disimpulkan pasti ada satu hari yang bebas di antara hari Sabat besar dan Sabat rutin, yaitu Sabtu, yang memungkinkan para wanita membeli rempah-rempah dan para imam juga menghadap Pilatus untuk menjaga makam Yesus HaMasyiah. Dan hari itu adalah hari Jumat, yaitu satu hari sesudah Sabat besar yang jatuh pada hari Kamis dan satu hari sebelum hari Sabtu, yaitu Sabat rutin. Sehingga kita bisa lagi kembali kepada ajaran kitab suci Bapak Ibu. Yesus HaMasyiah ditangkap pada Selasa malam di Getsemani. Semalaman ia disidang, dibawa ke Kayafas dulu, ke Kayafas, kemudian Herodes dan Pilatus. Setelah pagi Rabu, ia dihadapkan kepada khalayak ramai dan mereka berseru, salibkan dia. Dan ini juga buktinya ya, Yesus HaMasyiah disalibkan hari raya itu. Kita baca dulu ayat ini. Karena setiap hari raya besar ada kebiasaan melepaskan tawanan. Di mana itu? Matius 17 ayat 15. Silakan ada yang baca. Nah, ini juga buktinya Yesus HaMasyiah disalibkan pada hari raya besar, yaitu 14 Nisan. Matius 17 ayat 15. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. Matius 27 ayat 15, Firman dari Elohim, adapun pada setiap hari raya, gubernur itu biasa membebaskan seorang tawanan bagi kerumunan orang itu yang mereka inginkan. Nah, adapun pada setiap hari raya. Jadi ada kayak remisi gitu ya, kalau zaman sekarang remisi. Nah, setiap hari raya ada tawanan yang dibebaskan. Dan Pilatus bertanya kepada khalayak ramai, kepada para demonstran. Ya, kalau di zaman sekarang dibilang para demonstran ya kan, karena orang Farisi inilah yang demo, mereka sangat banyak untuk supaya Yesus HaMasyiah disalibkan. Sehingga putus Pilatus, siapakah yang kamu inginkan dapat aku bebaskan bagimu? Barnabas atau Yesua yang disebut HaMasyiah? Mereka berkata Barnabas dibebaskan, Yesua HaMasyiah disalibkan. Sehingga hari itu juga Yesua HaMasyiah disalibkan. Jelas itu adalah hari raya besar, yaitu 14 Nisan ya. Yesus HaMasyiah dipaksa memikul salibnya menuju bukit Golgota, dan kira-kira jam 9 pagi Yesus HaMasyiah dipaku dengan tangan dan kakinya ke dua batang kayu yang berbentuk panang. Sebagaimana darah domba dipoleskan di kusen pintu pada dua sisi dan tengah atas yang adalah bentuk salib, seperti itulah salib Yesus HaMasyiah. Jadi itu semua sudah dinubuatkan di dalam kitab Torah tentang darah domba yang ditaruh di kusen pintu itu berbentuk salib. Itu adalah tipologi atau gambaran Yesus HaMasyiah yang akan disalibkan ya. Dan juga bukan seperti ajaran seksi Yehova yang dimana tangan Tuhan Yesus HaMasyiah itu ke atas ya, ke atas betul. Nah, bukan seperti itu ya, tapi tangannya seperti ini ya teman-teman. Sehingga kita berdasarkan apa yang diajarkan. Kemudian yang dikatakan oleh Mataya bahwa di atas kepalanya dipasang tulisan. Matius 27 ayat 37 dan juga di Yohanes 19 ya, di atas kepala Tuhan Yesus HaMasyiah ada prasasti. Prasasti itu tulisannya apa Bapak Ibu ada yang tahu? Nah, ini yang terkenal ya. Ya, KWH-nya nggak terkenal. Sekarang kita harus memasyurkan ya, memperkenalkan yang terkenal itu supaya tulisan di atas kepala Tuhan, di atas Tuhan Yesus HaMasyiah itu adalah Yod He Waw He HWH. Yang dimana di atas prasasti itu tertulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, Yunani dan Latin. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya Yeshua Hanosri Wamelech Hayehudim, disingkat Yod He Waw He. Karena Yesus HaMasyiah adalah Yahweh yang menyelamatkan kita. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan catatan kitab suci, Yesus HaMasyiah ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, itu tidak pernah meleset sedikit pun.
semua data-data yang akurat dan valid tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Mesias. Jadi, orang dunia lah yang menambahkan berbagai paham mistik kepada ajaran kitab suci kita. Seperti menambahkan paham mistik Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Dan juga hari kebangkitan, Happy Easter. Happy Easter itu berasal dari tradisi negara-negara berbahasa Inggris dan Jerman yang berasal dari nama dewi pagan Anglo-Saxon, Estore atau Ostara di Jerman. Dewi ini melambangkan musim semi dan kesuburan yang kemudian dikaitkan dengan perayaan kebangkitan Yesus Mesias oleh umat Kristen Barat yang mereka panggil nama Helenisasi. Udah panggil nama Helenisasi, malah lagi dikaitkan dengan perayaan pagan dan juga dewa-dewi. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, berusaha mengaburkan ajaran kitab suci sehingga dimasukkan ajaran-ajaran pagan. Yang terkenal kan Happy Easter, betul nggak Bapak Ibu? Paskah, ya, 14 lisan. Terus juga makna dari Paskah itu nggak terkenal. Malah yang terkenal Happy Easter lah, Jumat Agung. Pada saat pun nggak ada dalam kitab suci dan dijelaskan bahwa tidak pernah ada Tuhan memerintahkan Good Friday atau Jumat Agung, nggak ada itu. Bahkan memasukkan lagi ajaran pagan yaitu Happy Easter. Easter itu dari nama dewa. Itulah nggak diajarkan Bapak Ibu kepada jemaat. Easter itu dari nama dewa Bapak Ibu, dari nama Ostara, Ostre, yaitu Ostara. Ya. Tapi kalau kita anak-anak Yesus Mesias mengikuti ajaran kitab suci, amin. Karena kita mau taat kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu, kita akan mempelajari Paskah di dalam kitab Torah dan juga di kitab Berita Dasar yaitu Injil memiliki hubungan yang berkesinambungan. Ini secara cepat aja ya. Di mana di dalam kitab Torah ada nubuatan atau bayangan fisik dan Paskah di dalam Berita Dasar adalah penggenapan rohani oleh Yesus Mesias. Torah merayakan pembebasan dari perbudakan Mesir melalui darah domba. Sedangkan di dalam Berita Dasar, di dalam kitab Injil merayakan kebebasan dari dosa yaitu maut melalui pengorbanan Tuhan Yesus Mesias yang disebut dia adalah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Hubungan yang mendalam itu antara Paskah di dalam Torah dan di dalam Berita Dasar adalah yang pertama, ya, tipologi atau bayangan dan wujud. Peristiwa Paskah di Mesir, Keluaran 12, siapa yang udah pernah baca Keluaran 12? Siapa yang udah pernah baca? Angkat tangan. Nggak ada yang baca sini? Hah? Angkat tangan, jangan malu. Siapa yang sudah pernah baca Keluaran 12? Yuk, berarti nggak ada sini yang udah baca. Hah? Nggak ada yang baca, Pak baca? Pernah baca. Pernah, tapi kayaknya lagi, lupa lagi. Nah, Keluaran 12 itu Bapak Ibu, itu adalah pembebasan orang Israel dari orang Mesir dengan adat ke-10 yaitu anak sulung orang Mesir itu semua mati, tetapi Bapak memerintahkan untuk menyembelih domba dan darahnya itu dioleskan, dilaburi di pintu orang Ibrani, orang Israel. Dan ketika Tuhan melihat darah itu, maka tidak ada satupun anak-anak orang Israel yang mati dan mengalami maut. Nah, ini adalah tipologi dari darah Tuhan Yesus Mesias yang memberikan kita keselamatan. Jadi kalau kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Mesias, maka kita tidak akan mengalami maut. Ada kan? Wow, haleluya. Tuhan dulu, Pak. Tuhan kita yang begitu baik. Jadi semua itu ada maksudnya. Untuk apa Tuhan nyuruh darah domba disembelih terus dilaburi di atas pintu rumahnya? Ya kan? Kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Mesias mengatakan kayak kurang kerjaan. Apaan itu? Kayak ritual. Padahal itu bukan ritual, Bapak Ibu, bukan. Itu adalah gambaran dari darah Yesus Mesias. Kalau kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Mesias, maka kita tidak akan pernah binasa. Ada kan? Haleluya. Karena Tuhan Yesus Mesias berfirman di Matius 26 ayat 28. Ada yang tahu isinya? Matius, Matius 26 ayat 28. Ada yang hafal? Ibu hafal? Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk penghapusan dosa. Karena darah itu adalah kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus masih memberikan darahnya kepada kita supaya kita selamat. Nah, yang kedua ya, pembebasan. Paskah di Torah menandai pembebasan fisik bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, Paskah di Berita Dasar yaitu PB menandai pembebasan rohani umat manusia dari perbudakan dosa dan maut. Kita baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Mesias yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim. Amin. Ya. Kemudian darah sebagai tanda. Darah domba pada tiang pintu di Mesir menyelamatkan anak sulung Israel dari kematian. Nah, darah Yesua disalib menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Kita baca Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia
yang punya hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Hanya dengan 100.000 Bapak Ibu bisa wakaf Al-Quran dan didoakan oleh para santri penghafal Quran. Assalamualaikum Bapak Ibu dan Kakak donatur. Saat ini tim Zaman. Nah, bukan berarti kita betul-betul nih kebutuhan Yesus mesti kita makan, darahnya kita minum. Karena ada orang yang tidak paham, dibilangnya kita itu kanibal. Itu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, seperti itu konsepnya Bapak Ibu, nah, seperti itu cara kerjanya. Artinya gini, kita percaya pengorbanan, kurban Tuhan Yesus Mesias dan Yesus itu, tubuh dan darahnya itu untuk menyelamatkan kita. Ada nih? Jadi tidak ada satupun, bahkan Kristen sekalipun ya, tidak ada satupun di dunia ini yang memaknai itu adalah betul-betul minum dan makan tubuh Tuhan Yesus Mesias. Tapi kita percaya tubuh dan darah Tuhan itu datang dari surga untuk menyelamatkan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebab di Ibrani 9 ayat 2, Ibrani 9 ayat 2 saya baca, udah pernah baca ini? Di dalam Torah, darah yang menghapus dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Tuhan Yesus Mesias tidak mau disalib, dia kabur dari penyaliban, seperti kata orang dia kabur diselamatkan, maka tidak ada pengampunan. Tapi Tuhan Yesus Mesias, karena begitu besarnya cinta kasihnya bagi kita, karena kita tak akan pernah selamat, tidak akan pernah mengalami kebangkitan dan pengampunan tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Mesias. Maka Tuhan memberikan darahnya kepada kita supaya kita diselamatkan, ya. Haleluya. Dan perjamuan terakhir, Yesua merayakan Paskah Yahudi terakhir bersama murid-muridnya sebelum disalibkan dan mengubah maknanya menjadi perjamuan kudus yang mengenang kematian dan kebangkitannya. Lukas 22 ayat 14-19. Silakan dibaca Bapak Ibu. Satu orang yang membacanya. Lukas 22 ayat 14 sampai 14 ya, 19 kayaknya panjang banget. Bentar ya saya dulu. Lukas 22 14 sampai 19. Oh iya benar. Silakan satu orang membacanya. Ada yang mau membaca? Silakan. Lukas 22 ayat 14. Dan ketika saatnya tiba, dia duduk makan dan ke-12 rasul ada bersamanya. Dan dia berkata kepada mereka, dengan kerinduan aku berhasrat untuk makan Paskah ini bersamamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu bahwa aku sekali-kali tidak akan lagi makan dengan padanya sampai bila mana telah digenapi di dalam kerajaan Elohim. Dan setelah mengambil cawan seraya mengucap syukur, dia berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu bahwa aku sekali-kali tidak akan minum dari hasil pokok anggur sampai bila mana kerajaan Elohim tiba. Dan setelah mengambil roti seraya mengucap syukur, dia memecah-mecahkan ya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Amin. Nah, di sini Tuhan Yesus Mesias memerintahkan kepada kita untuk melakukan perjamuan kudus, di mana itulah mengingat akan Tuhan kita. Dia pernah mati untuk kita, dia pernah bangkit untuk kita. Jadi jangan seperti orang-orang dunia. Apa yang diajarkan Tuhan itu yang kita lakukan. Kita memang mencintai dia. Cara menunjukkan cintanya bukan malah buat salib lah, patung salib, lalu sujud depan patung salib. Itu adalah penyembahan berhala. Karena Tuhan mengajarkan tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Sehingga kita di sini tidak boleh membuat patung. Bahkan sekalipun itu patung salib. Ya, bikin salib, terus bikin lagi patung, ya kan? Nah, dianggap Tuhan ada di situ sehingga sujud di depan patung. Padahal Tuhan Yesus Mesias yang adalah Yahweh mengajarkan, Imamat 2:1, tidak boleh membuat patung tubuh. Sehingga patung tubuh dan batu itu ditempatkan di negeri lalu sujud karena patung tubuh dan batu. Itu penyembahan berhala. Makanya puji Bapak Yahweh, di keinginan kita ini nggak ada patung. Ya. Nggak ada. Apa lagi? Salib. Jadi nanti diberi orang, oh karena ini ada yang nanya sama saya Bapak Ibu. Ini kecuali nggak ada gambar salib. Salib itu lambang kutuk. Bukan saya berkata, Galatia 3:13. Tetapi Tuhan Yesus Mesias menebus kita dari kutuk hukum Torah. Sehingga Tuhan Yesus Mesias mengajarkan kita untuk melakukan apa? Itu tadi perjamuannya, yaitu dengan apa itu? Memberikan roti dan anggur sebagai simbol dari darah dan tubuh Tuhan Yesus Mesias. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Apalagi ini juga kalau perayaan Paskah ya, dibikinlah kayak drama-drama gitu. Drama-drama yang kan kayak itu menurut kalian gimana ya Bapak Ibu? Nanti kita diskusi ya. Karena nggak elok, nggak ada etika seperti itu. Tuhan Yesus Mesias tidak menyuruh kita ngomong seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Dibuat kayak main-main dirinya, ada yang main-main kan, ada yang ngomong tertawa gitu. Jadi Tuhan menyuruh kita itu caranya untuk mengingat bahwa Tuhan kita pernah mati dan bangkit, yaitu dengan melakukan perjamuan kudus. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Terakhir, waktu penyalibannya, Yesua disalibkan pada waktu perayaan Paskah, penyembelihan domba Paskah di Bait Elohim, menegaskan perannya sebagai anak domba Paskah sejati. Yaitu Yohanes 1:29. Nabi Yohanan berkata bahwa Yesua adalah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Tapi di sini harus paham dulu ya, kalau Tuhan Yesus Mesias dikatakan anak domba, apakah kebetulan domba? Bukan, ini sebutan metafora Bapak Ibu. Untuk
untuk menggenapi nubuatan di perjanjian lama bahwa darah domba itu menghapus dosa, mendamaikan dosa-dosa kita. Tetapi tidak mungkin domba darahnya yang menghapus dosa manusia. Tidak sepadan ya, masa darah hewan yang menghapus dosa kita. Nah, itu adalah contoh model tipologi dari Tuhan Yesus Masia yang menghapus dosa kita.